Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya. Untuk kali ini biasa ya, kita akan unboxing. Unboxingnya itu ada campuran BHS, Lamiri dan Asyamsyih. Ya, tapi sebelum itu kita ngaji dulu biasa ya. BHS-nya ini warna olive, kotak kecil, nanti kita unboxingkan dan ukurannya kita nanti mono kardusnya juga ya, seperti inilah kita yang akan unboxing nanti. Kita jadikan surban dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pemirsa yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang ilmu. Bahwa ilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak ilmu. Kok bisa Ustaz? Contoh, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikisahkan bahwa Rasulullah pernah mau masuk ke masjid. Dan di dalam masjid sudah ada sahabat-sahabat yang sedang sholat. Dan di depan masjid itu ada jin. Ya. Jin ini sedang tidur. Ya, Dik. Sedang tidur. Kisahnya jin itu bagaimana? Agak lupa saya. Kisahnya jin yang tidur di depan masjid dan tidak menggoda orang yang sedang sholat. Kemudian ada orang yang berilmu mau lewat, jin ini bangun. Iya tak? Oh iya, bisa ya. Intinya begini. Di zaman Rasulullah itu ada setan, ada orang alim tidur di depan masjid, dan di dalam masjid ada banyak orang yang sholat di dalam masjid. Tapi yang diganggu oleh setan atau jin ini adalah ahli ibadah yang sedang tidur. Maksudnya diganggu itu biar terus tidur. Ya. Orang alim, orang yang berilmu yang sedang tidur di depan masjid. Bukan orang yang ahli ibadah dalam masjid. Akhirnya karena Rasulullah itu mukasyafa, ya punya kekhususan bisa melihat setan ini. Akhirnya setan tanya, ya, setelah didekati oleh Rasulullah, tanya ke setan, jin, kenapa kamu kok nggak mengganggu orang yang ahli ibadah, yang ibadah dalam masjid, kok yang hanya tidur aja yang kamu ganggu, yang kamu disebul biar terus tidur. Ya karena ini kalau ini bangun, ya bahasanya kalau dibahasakan saya sendiri. Karena kalau ini bangun nanti mengasih tahu kepada orang yang ibadah gimana ibadah yang benar, gimana caranya khusyuk, karena dia sudah punya ilmunya. Intinya gitu mirsa, bahwa ilmu itu sangat penting menurut saya. Semuanya ya banyak ya baik. Oleh karena itu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin akhirat caranya dengan ilmu. Ya, karena ada ilmunya bin saya. Kemudian kalau ingin tahu caranya dunia juga dengan ilmu. Ingin dunia akhirat juga dengan ilmu seperti yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Ini ilmu itu memang ya, saya kadang lihat orang yang memang cerdas, pinter dan berilmu itu lain menurut saya. Beda dengan orang cerdas, pinter tapi tidak berilmu. Itu beda. Cerdas orangnya, pintar orangnya, tapi tidak berilmu. Beda kelihatannya menurut saya. Beda. Nah, itu menurut saya. Dan juga yang kedua, tentang ilmu juga, orang tua yang menyebabkan anaknya dalam kebodohan. Ya, ini orang tuanya itu anaknya nggak diberikan ilmu, tidak dikasih ilmu. Akhirnya anaknya ini hidup dalam kebodohan. Maka setiap dosa yang dilakukan anak ini nanti akan ditransfer bahasanya ke orang tuanya. Ini pendapat ulama. Begini ucapannya. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi.
orang tua yang meninggalkan anaknya dalam kebodohan, yakni anaknya tidak disekolahkan, tidak diajari, tidak bisa ngaji dan lain sebagainya, tidak bisa ilmu. Nah, kemudian orang tuanya meninggal dan anak ini hidup dalam sengsara, dalam kebodohan, bahasanya tidak punya ilmu dan melakukan dosa-dosa karena dia nggak punya ilmu. Dosa ini dikerjakan karena nggak berzina, karena nggak tahu ilmunya, dosanya ya. Bahwa ini hukumnya nggak boleh, ini kan nggak tahu, karena itu semuanya ilmu. Maka setiap dosa yang dilakukan anak ini akan ditransfer kepada orang tuanya. Ini bisa hati-hati sekali tentang dosa, terutama terkait dengan ilmu. Baik para pemirsa ya, kita lanjut unboxing sarungnya. Ini ada sarung BHS pemirsa ya, BHS KDT. Nah, ini ada banyak ya BHS KDT ini. Ini kita lihat gold ya, BHS KDT OTS Olive tua, kotak kecil ya, gold. Nah, tetap harganya seperti sebelum-sebelumnya ya, 1.100.000-an ya. Ini, mantap ini, bisa olive. Saya punya yang full sutra keluaran 2010. Saya punya. Kemarin sempat saya di video, ketika saya buat video itu saya pakai, enak pakaiannya. Saya kemarin pakai untuk sholat Jumat. Excellent ya ini ya, bukan yang full sutra, excellent. Kita ukur berapa ukurannya KDT ini, KDT BHS ini. Kita ukur. Untuk ukuran lebar ini 110, lumayan, mantap, masuk. Dan ukuran panjang panjangnya mantap pemirsa ya. Ini panjangnya 127, super mantap. Mantap, panjangnya 127, pemecah rekor dibandingkan sarung-sarung yang lain ya. Ini banyak di sini ya. Termasuk ini. Ini ya. Ini juga sama ini banyak lah. Ini. Nah, banyak, ada 10-an ya yang baru datang ini. Dan ini ada paper bag-nya. Ini paper bag-nya ya. Nah, ini semuanya ini KDT Olive. KDT Olive ya. KDT Olive kotak kecil. Semuanya ya, KDT Olive kotak kecil. Nah, ini semuanya sama lah. Yang kita lihat produksinya, insya Allah ini semuanya rata-rata ukurannya sama ini. Dan tidak jahit tengah ya. Kalau excellent itu tidak jahit tengah. Ini tahun produksinya tahun, kok nggak jelas ini, 2023. Produksi tahun 2023. Ya, banyak baru datang. Nah, baik, kita lanjut karena memang ini gabungan aja biar nggak lama-lama, ke sarung apa ya. Misalnya kita cukupkan aja ini mungkin karena memang agak panjang videonya. Kita cukupkan aja, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.